Kaca kamar ini masih penuh sorotan tentang mimpi yang belum sempat ku bayar kontan. Dulu duniamu hanya sebatas garis hitam putih, sekarang warnanya memudar, buat kepalaku perih. Your time's come, kid. Ambang pintu yang asing, meninggalkan kamar penuh memori yang bising. Bukan lagi soal nilai di atas kertas, tapi bagaimana Hai, Dino. bertahan saat oksigen terasa terbatas. Hai, Siapa Dino. aku? Siapa yang mereka mau? Selamat tinggal remaja yang penuh arti. Halo Kuyuy, long time no see ya. Udah pada coli belum hari ini? Sudahlah. Well, oke. Pasti udah pada penasaran kan? Gimana kelanjutan kisah jagoan kita Dino? Let's choose. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah buat Dino. Senyumnya mengembang lebar, langkah kakinya mantap, semantap langkah kaki tentara baret biru yang berbaris menuju Gaza. Semalaman penuh gua hajar Bu Danila, sampai pingsan-pingsan. Can't believe it. Ternyata gua seperkasa itu cuy, batinnya jumawa. Sementara itu, di rumah bapak dan ibu sedang adu argumen dengan sangat dahsyat. Entah apa yang mereka bicarakan, yang pasti sesuatu yang sangat penting tentunya. Dino masuk ke dalam rumah. Seketika itu pertengkaran berhenti dan suasana mendadak hening. Dino melihat ke arah bapak. Tumben nih bos besar gak marah-marah seperti biasanya. Kamu dari mana saja nak? Kok semalaman gak pulang? Ucap bapak sambil mengelus pipinya. Keanehan apa lagi ini? Bapak yang biasanya ngamuk-ngamuk gak jelas tiba-tiba jadi selembut dan seperhatian ini. Sementara ibu, seperti biasa, senyuman lembut tersungging di bibirnya, walau ada sedikit guratan kekhawatiran di wajahnya. Sana mandi, setelah itu sarapan, ucap ibu sambil mengelus rambut Dino. Siang itu, Dino berangkat ke kampus. Ada jam kuliah siang di kelasnya. Ibu mengantar Dino sampai di depan. Wajah khawatir tetap tergurat di wajahnya. Sementara bapak di teras depan, ekspresi wajahnya sama khawatirnya dengan ekspresi wajah ibu. Dino sangat excited berangkat ke kampus. Terbayang di pikirannya bagaimana kemarin cewek-cewek begitu gilanya ngelihat dirinya. Brittany, I'm coming baby. Namun, sesampainya di kampus, apa yang terjadi ternyata berbanding terbalik dengan apa yang ada di pikirannya. Kok jadi balik ke dulu lagi? Kemana cewek-cewek yang kemarin pada memujanya? Ada rasa kecewa yang mendalam di hati Dino. Ini sebenarnya ada apa ya? Kebingungan melanda dirinya. Hatinya terasa gundah gulana. Hingga akhirnya, Dino melihat Brittany berjalan di koridor kelas. Secercah harapan berbinar di mata Dino. But say what? Brittany pun berjalan melewatinya dan tak menganggap dirinya ada. Ya, seperti biasanya. Selamat datang di kelas hari ini. Bu Danila, Mari kita the mulai hottest pelajaran MILF. kita. Masih jelas diingatannya betapa seru pertempuran dengannya tadi malam. Sangat berlendir. Dino, nanti selesai kelas jangan pulang dulu, kata Bu Danila dengan nada datar. Wow, finally. Miss me? Or you want it more baby? Ucap Dino genit menggoda. Baby-baby matamu, lupakan kejadian semalam dan anggap tidak pernah terjadi. Ucap Bu Danila, berjalan pergi meninggalkannya. Dino berjalan keluar kelas dengan mata kosong. Kejadian-kejadian yang sudden ini benar-benar membuatnya gila. Apa sebenarnya yang sedang gue alamin cuy? Gue mesti gimana? Gue mesti ngapain? Sudahlah. Sesampainya di rumah, Dino melihat bapak dan ibu sudah rapi dan sudah siap jalan. Jadi berangkat kondangan nih, tanya Dino. Ibu dan bapak tersenyum. Baik-baik di rumah ya nak?
Besok kalau acara sudah selesai, sesegera mungkin kami pulang, kata ibu. Mandi dulu aja ah, siapa tahu kepala bisa adem, batin Dino sambil masuk ke dalam rumah. Di saat sedang mandi, tiba-tiba Dino mendengar suara-suara aneh dari luar kamar mandi. Suara-suara seperti orang yang sedang berbisik. So creepy. Dino keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke arah suara-suara itu berasal. Suara-suara itu tiba-tiba hilang. Dan tidak ada siapa-siapa. Dino mendesah. Efek traumatik kejadian-kejadian aneh tadi siang sudah bikin gua halu akut anjir, batin Dino. Selang tak beberapa lama, Dino sudah tepar aja di atas kasurnya, ngorok. Hingga akhirnya ada suara bel rumah berdentang. Siapa sih? Ganggu orang tidur aja. Masa iya bokap nyokap udah pulang? Dino berjalan ogah-ogahan menuju pintu depan. "Iya, sebentar. Sabar dikit napa?" teriak Dino. Dino membuka pintu depan. Bloody Holy Mary. Who's this chick? How so attractive? "Hello Dino, remember me?" ucap perempuan itu. Dino memandang perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bukan untuk mengenali, tapi otak mesumnya men-scan betapa moleknya lekuk tubuh perempuan ini. "Dino, hey, I'm up here," ucap perempuan itu sambil tertawa. Ternyata perempuan itu adalah Tante Nelly, sepupu jauh dari ibunya. Tante Nelly bilang kalau tadi ibu Dino menelponnya dan menyuruhnya untuk menemani Dino di rumah malam ini. Di dalam rumah, Dino dan Tante Nelly ngobrol di ruang keluarga. Suasana akrab cepat tercipta karena Tante Nelly orangnya ternyata teens friendly banget. Mereka tertawa, bercanda, ngobrol serius, scrolling meme yang lagi happening, semuanya. Dan sesekali mata nakal Dino menelanjangi body goalsnya Tante Nelly. Pokoknya, malam itu Dino bisa sejenak melupakan semua troubles moment yang terjadi tadi siang. Hingga tak terasa, malam menunjukkan waktu jam 11 malam. Dan Tante Nelly pun berpamitan untuk tidur duluan karena sudah mengantuk. Entah apa yang merasuki Dino. Sebelum Tante Nelly beranjak pergi, buru-buru Dino memeluk Tante Nelly dari belakang. Tangan Dino liar mengeksplorasi tubuh Tante Nelly. Dan anehnya, Tante Nelly seperti sengaja membiarkannya. And then guys, yeah, you were right. Let him cook. Dino, wake up baby. Kamu nggak kuliah hari ini? Samar-samar terdengar suara ibu membangunkannya. Dino bangun dan meregangkan tubuhnya. "Om, ibu dan bapak udah pulang?" kata Dino. Bapak tertawa. "Kamu ngapain tidur di sofa? Takut tidur di kamar? Pintu depan nggak dikunci lagi. Biar gampang kalau mau lari," ledek bapak. Dino berjalan sambil garuk-garuk kepala. "Oh iya, Tante Nelly mana? Sudah pulang?" Ibu dan bapak tampak kaget. Mereka saling berpandangan. Kemudian ibu berkata, "Tante Nelly, maksud kamu apa, nak?" "Iya, Tante Nelly. Semalam Tante Nelly menemani Dino di sini. Bukankah ibu yang menyuruh Tante Nelly nginep di rumah?" ucap Dino menegaskan. "Jangan bercanda kamu, Dino," kata bapak kembali ke settingan awal. Ibu terlihat syok. Keringat dingin bercucuran dari wajahnya. Kemudian ibu mengeluarkan handphonenya. "Maksud kamu Tante Nelly ini, nak?" ucap ibu sambil menunjukkan foto dari handphonenya. Dino menganggukkan kepalanya dengan yakin.
Iya, Tante Nelly yang ini. Emang Tante Nelly yang mana lagi? Sahut Dino. Ibu terduduk di sofa. Wajah khawatir dan kebingungan tergurat di wajahnya. Kamu beneran gak sedang bercanda kan, Nak? Bapak menghampiri ibu, duduk di sampingnya dan berusaha menenangkan. Iya, Ibu. Tadi malam Tante Nelly nginep di sini. Emang ada apa sih? Kata Dino kebingungan. Bapak menarik napas dalam-dalam, kemudian menghembuskannya perlahan. Nak, Tante Nelly yang kamu maksud itu, dia sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu, ucap Bapak lirih. Dino bersandar di dinding. Dia tampak sangat syok sekali. Anjir, berarti gua ngeskui dengan setan lagi cuy, batin Dino. Udah gua bela-belain gak ngojek biar gak ketemu setan. Setannya yang nyamperin ke rumah. Demen banget sih setan-setan sama gua. Lanjutnya. Dino berjalan gontai menyusuri lorong kampus. Dia benar-benar gak habis pikir dengan perjalanan hidupnya. Dan tiba-tiba hal yang pernah hilang dari hidupnya kini datang lagi. Hai Dino. Cewek-cewek kampus pada kembali genit menggodanya. Sejenak Dino terbuai dengan momen langka itu. Namun hanya sebentar. Kemudian pikirannya kembali kalut dengan semua keanehan-keanehan yang dialaminya. Ketika Dino sedang berjalan di lorong yang sepi, tiba-tiba ada seseorang yang menarik dirinya masuk ke dalam ruangan. Dino terperangah, kaget, syok, sekaligus libido naik secara tiba-tiba bercampur menjadi satu. Bu Danila. Really?